Selamat pagi Bu Osti, apa kabar? Selamat pagi Bu Marlin, kabar saya sehat. Ibu bagaimana? Ya, puji Tuhan sehat Bu. Sepertinya hari ini Ibu Osti gembira deh kelihatannya. Bukan hanya hari ini, Bu. Setiap hari memang harus selalu gembira. Iya ya, karena hati yang gembira adalah obat yang muzarab katanya ya Bu ya. Bahagialah Ibu bisa bergembira setiap hari. Begini Bu Osti, kita kan sudah selesai mengadakan supervisi akademik. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik, supervisi kemarin ya ketika Ibu mengunjungi kelas saya gitu, Iya. melihat. Saya merasa nggak pede Bu, karena saya pun di dalam kegiatan mengajar gitulah, menjadi seorang guru lah. Belum hampir 3 tahun lah, tapi belum mencapai penuh 3 tahun. Tapi ketika Ibu datang, jujur saya merasa sangat nggak pede gitu, karena saya pikir saya pribadi ketika mengajar belum bisa memuaskan semua siswa saya yang berada di kelas. Oh, Ibu merasa nggak pede. Itu menurut Ibu kan? Iya. Terus apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu sendiri itu nggak pede? Bagaimana ya Bu bilangnya? Karena ketika saya di kelas itu nggak semua anak bisa melihat atau fokus gitu. Mungkin Ibu sendiri pun yang melihat saya di kelas pasti bisa merasakan ada beberapa anak yang terkhusus yang mereka duduk di belakang itu kurang bisa fokus ke pelajaran yang saya kasih gitu setiap saya berada di kelas. Tapi memang bukan setiap pertemuan ya. Ini saya kurang tahu apa memang materinya atau memang si anaknya sendiri yang tidak fokus. Tapi ditambah lagi dengan keberadaan Ibu Marlin ketika saya disupervisi itu semakin membuat saya tidak pede Bu. Cuman bukan berarti saya tidak memberikan penampilan yang baik ya. Bagi saya itu juga merupakan performa saya terbaik ketika mengajar. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu, silakan. Iya, kalau pengamatan saya, tadi saat Ibu mengajar itu, Ibu sudah melakukan yang lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Kenapa? Saya salut lihat Ibu waktu membuka kelas, waktu mengadakan ice breaking, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, sehingga bisa melibatkan anak-anak itu semua. Dan saya lihat anak Ibu semua di kelas itu antusias banget loh. Jarang-jarang kita lihat seperti itu di zaman sekarang. Kebanyakan anak-anak itu sudah ambigu, nggak mau tahu kan gitu ya kan Bu. Atau hanya itu menurut pengamatan saya. Atau memang ada keluhan lain gitu. Apakah pengamatan saya itu menurut Ibu betul? Anak itu sangat antusias lah mengikuti pelajaran yang Ibu buat. Iya, memang ketika Ibu bilang antusias, ada dia antusiasme itu Bu, ada dia tingkatannya. Ada yang sangat antusias. Itu mungkin kalau bisa saya kasih kadarnya ya 50% itu sangat antusias. Tapi nanti di 30% antusiasnya biasa saja. Nanti 10% lagi tidak antusias, tapi bukan berarti tidak paham begitu, hanya biasa saja begitu. Terus kemudian 10%-nya lagi ada beberapa siswa memang yang bisa saya tandai 1, 2, 3 siswa yang memang sama sekali tidak bisa menangkap apa yang saya ajarkan. Saya bisa bilang seperti itu Ibu karena dari cara mereka melihat saya di depan, dan juga ketika ada temannya yang berbondong-bondong mau tunjuk tangan, mau menunjukkan diri untuk menjawab ke depan, mereka hanya melihat begitu, seperti nggak ada semangatnya gitu, atau nggak ada rasa terpancingnya untuk ikut tunjuk tangan begitu. Jadi saya bisa asumsikan menurut penglihatan saya ya Bu, ini anak kurang menarik dengan pelajarannya, atau mungkin kurang paham, atau mungkin juga memang tidak antusias begitu. Jadi kalau boleh saya tahu Bu, yang tadi Bu bilang 10% itu ya kurang antusias gitu. Apakah Ibu sudah cari tahu apa penyebab mereka seperti itu? Pasti kan ada alasannya gitu. Iya, memang kalau seperti itu biasanya saya ajak anak itu face to face gitu kan, ngomong berdua,
biasanya saya kasih waktu lah gitu, kami ngobrol ketika jam istirahat apa keluhannya. Dan memang ini kan Bu, kita di sekolah ini mata pelajaran bukan hanya bahasa Inggris kan. Memang jawaban yang saya temukan adalah mereka sangat kurang minat lah gitu dengan pelajaran bahasa Inggris, tapi dengan mapel lain suka gitu. Jadi memang bukan pada dasarnya saya salah mengajar, tapi memang anak itu kurang antusias dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin karena mata pelajaran asing ya Bu, bahasa asing kan bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari kan, dan umumnya mereka pun masih kelas 7. Jadi kesulitannya di situ Bu, memang kurang antusiasme dengan pelajaran bahasa Inggris. Jadi dengan kata lain, menurut mereka itu bahasa Inggris itu tidak begitu perlu gitu lah ya Bu ya, kalau tidak salah ya Bu ya. Oke. Terus saya mengapresiasi Ibu sangat bagus. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Bukan saya mengkritik, bukan. Semuanya udah bagus dan sangat apresiasi A gitu. Tapi masih ada, biarpun sedikit, masih ada yang perlu kita koreksi, di mana saat Ibu meminta siswa mengucapkan tentang pengejaan kata itu, tolong diberikan siswanya itu misalnya waktu untuk berpikir sejenak, karena seperti yang Ibu bilang tadi kan masih kelas 7. Iya. Jadi kan nggak semua tingkat kecerdasan anak itu, IQ dan EQ-nya itu kan nggak sama. Jadi harus kadang ada anak itu berpikir dulu, apa yang diminta guru saya ini ya kan gitu ya kan. Jadi dia terima, otaknya bekerja untuk memahaminya. Jadi kalau biar pemerataan, jadi ini saran saya ya Bu ya, kalau saya menggurui, kasih dulu sebentar anak itu berpikir, misalnya Rudi tolong eja dulu kata good, gitu. Kasih jeda, jangan langsung lempar sama orang lain. Jadi seolah-olah nggak dikasih kesempatan sama dia, padahal mungkin kalau kita kasih dia kesempatan, dia itu bisa. Jadi untuk mengurangi yang tadi yang bilang 10% tadi. Iya. Kalau bisa kan bisa semuanya. Memang sih pada saat saya masuk ke ruangan kelas Ibu bagus sekali. Lebih dari 70% saya lihat anak-anak itu ada niat belajar kok. Ya mungkin karena Ibu pandai mengarahkan anak itu, membuat orang itu terangsang untuk belajar. Jadi bagaimana cara Ibu memotivasi anak itu sangat bagus. Saya mengapresiasi Ibu sangat bagus. Terus dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu nanti? Baik, seperti yang Ibu bilang tadi, ketika Ibu mengkritik saya gitulah, kan kritik Bukan itu mengkritik, Bu. bukan ya Bu ya, bukan kritik. Memberikan saran. Oh Saya iya, nggak ada, maaf. saya nggak ada hak untuk mengkritik Iya. Ibu. Nah, jadi saran Ibu tadi ya, saya yang salah ya, saran ya. Nah, saran Ibu udah sepertinya belum pernah Bu saya terapkan. Jadi saya pikir untuk kedepannya, saran yang Ibu kasih tadi kan kita kasih waktu kepada si anak untuk berpikir sejenak gitu. Kita kasihlah paling lama 1 menit lah gitu kalau pertanyaan spontan ya Bu. Nah, untuk dia supaya mungkin anak ini ya, saya ketika Bu bilang, jadi saya berpikir begini Bu, mungkin si anak ini ketika ditunjuk itu jantungnya langsung deg-deg, jadi blank gitu. Ada jantungan gitu. Iya, jadi ketika dia blank lupa gitu. Tapi kalau mungkin saya kasih waktu 1 menit, jadi dia bisa mengatur emosinya juga, bisa berpikir lebih logis lagi dan lebih terarah gitu ya. Jadi untuk kedepannya nanti saya bisa terapkan di kelas, terutama khususnya untuk beberapa anak yang saya bilang tadi ya, sedikitnya Bu, paling 2-3 orang lagi bisa saya terapkan ke mereka Bu. Jadi di kelas pun mereka bisa nyambung ke temannya yang lain, dan mungkin juga harapan saya dengan metode seperti itu bisa mengubah mindset mereka bahwa bahasa Inggris itu sulit, karena selama ini kan itu yang mereka jawab gitu ketika saya tanya, Miss, bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu sulit gitu. Jadi mungkin dengan metode seperti itu pelan-pelan saya mau ajak anak-anak untuk bisa lebih
menyukai dengan cara ya seperti itu, kasih dia waktu untuk berpikir lebih baik lagi. Baik Bu Osti, itu sangat bagus metode Ibu itu. Bagaimana mensiasati kelemahan anak yang ada di kelas ya kan. Terus tadi Ibu kan ada rencana mengaplikasikannya itu di kelas. Kapan kira-kira? Kalau kapan Bu, nggak usah ditanya lagi Bu. Saya pikir pertemuan selanjutnya pasti udah bisa kita terapkan ke anak-anak. Karena kan untuk menunda anak-anak itu kan belajar untuk kemajuan dia ya, nggak perlu ditunda. Kalau bisa kita kerjakan besok ya harus kita kerjakan, atau bahkan hari ini pun bisa kita praktekkan langsung Bu, khususnya ke mereka. Ya, betul yang Ibu bilang, nggak boleh ditunda-tunda. Iya. Karena pekerjaan yang ditunda-tunda hasilnya juga akan tertunda. Bagus Bu. Terus kalau Ibu mengaplikasikannya itu ke anak-anak, apa perlu Ibu dibantu orang lain? Dibantu saya rasa tidak perlu ya Bu, karena seorang guru itu ya memang harus bisa mandiri Bu, gitu. Itu memang sudah tanggung jawab kita, dan kita pun harus selalu belajar kan Bu. Dan dengan saran Ibu tadi udah sebuah pelajaran buat saya, dan akan saya aplikasikan, praktekkan nanti bersama anak-anak. Oke, bagus sekali Bu. Terus kalau boleh saya tahu Bu Osti, kalau Ibu nggak keberatan, dari supervisi yang sudah kita buat, dari pra-supervisi, supervisi pelaksanaannya di kelas, terus ini lagi ada pasca supervisi, apa yang Ibu rasakan dari semua kegiatan kita ini? Kalau saya boleh urutkan ya Bu, dari sebelum disupervisi lah dulu, bagaimana saya mengajar biasa. Saya merasa karena saya bikin tadi hanya 2-3 anak yang kurang mampu gitu, saya merasa saya sudah cukup bagus begitu kan Bu. Tapi ketika Ibu Marlin datang ke ruangan dan saya sendiri pun mendapati itu anak juga belum ada perubahan gitu kan, wah saya nggak pede nih Bu, gimana nanti Ibu Marlin menilai saya gitu kan. Tapi ketika sudah di kelas saya mengajar seperti biasa ya, jantung saya yang deg-degan ya, bukan hanya anak-anak aja Bu deg-degan, saya pun deg-degan Bu ketika Ibu nilai gitu kan. Nah saya deg-degan, semakin waktu itu semakin berjalan akhirnya bisa netral, dan saya tampilkan performa yang baik di hari supervisi. Kemudian sekarang, nah ketika Ibu berikan saya saran gitu, saya cukup terima kasih ya Bu, tidak ada hal yang sangat-sangat perlu diperbaiki. Saya rasa dari perkataan Ibu tadi ya, saya rasa tidak ada, cuma saran tadi Bu, saya sangat berterima kasih karena memang belum pernah Bu saya terapkan metode seperti itu. Jadi dengan saran Ibu Marlin tadi, saya harap anak-anak saya di kelas semuanya tanpa terkecuali bisa saling semangat gitu, saling berpacu untuk semakin berprestasi ke depannya. Oke. Keinginan Ibu sangat mulia. Mudah-mudahan nanti terrealisasi di kemudian hari, dan saya sangat senang hati dan sukacita berjumpa dengan Ibu. Karena apa? Kenapa saya terbersit atau tergerak untuk mensupervisi Ibu? Perlu saya luruskan bahwa supervisi itu sebenarnya sifatnya bukan untuk menilai seseorang guru itu apakah sudah dia bagus atau kurang bagus. Sebenarnya tujuan daripada supervisi itu hanya untuk menuntun guru itu untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi itulah tujuan daripada supervisi itu. Oke Bu, mudah-mudahan kerjasama kita berjalan dengan baik, dan saya berterima kasih buat kerjasamanya yang bagus. Terima kasih ya Bu Osti. Sama-sama. Menurut penuturan Ibu tentang perasaan Ibu di kelas ketika saya supervisi dan setelah disupervisi, dan yang perlu saya tekankan lagi, apabila di kemudian hari Ibu disupervisi teman kita yang lain atau rekan sejawat yang lain, Ibu nggak usah lagi deg-degan. Karena apa? Tujuan dari supervisi itu hanya untuk menuntun guru untuk menggali potensi yang ada di dalam diri sendiri. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, selama ini saya nggak kepikir ke situ. Tapi karena udah saya
ingatkan sama ibu jadi terbuka untuk menggali potensi yang ada sama ibu. Sebenarnya udah ada sama ibu, tapi karena selama ini terpendam, nggak ada yang mengarahkan, yaitu tadi. Bagaimana menurut ibu? Ya itulah, jadi setelah kita ngobrol lagi nih, akhirnya terbuka Bu pikiran saya pikir kalau supervisi itu, aduh saya pasti dinilai jelek ini atau bagus ini gitu. Jadi ternyata bukan ya Bu, berarti seperti kita sesama guru atau iyalah kita sesama guru saling sharing lah ilmu atau metode-metode yang bisa kita terapkan di kelas. Karena kan setiap guru pasti kan beda-beda metode, atau jangan deh Bu setiap guru materi yang kita bawa, materi A dengan materi B padahal sama-sama bahasa Inggris loh, tapi kan bisa beda metodenya atau teknik mengajarnya. Jadi saya pikir setelah seperti ini saya dapat ilmu baru bahwasannya supervisi itu bukan menilai tapi lebih sharing ilmu dan sharing metode dalam mengajar Dan menggali potensi. baik ya, menggali potensi. Tujuannya untuk menuntun ibu semakin berbahagia dan merasa mengajar itu adalah sebuah traveling, bukan menjadi beban. Oke Bu? Oke, siap. Terima kasih Bu buat kerjasamanya. Sama-sama. Sampai jumpa.